A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Shadaqallahu adzim. Bersyukur kita kehadirat Allah. Allah Tuhan seluruh sekalian alam, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Tempat kita memohon, tempat kita meminta, tempat kita berserah diri, dan Allah satu-satunya nanti tempat kita kembali. Oleh karena itu, sebelum kita kembali kepada Allah setelah kehidupan di atas dunia ini, marilah kita selalu kembali kepada Allah agar nanti kita tahu tempat kembali. Sebelum kita kembali kepada Allah setelah kehidupan dunia ini lewat pintu gerbang kematian, maka banyak-banyaklah kita sekarang ini mengingat Allah. Ingatlah Allah sebagai tempat kita kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kalau waktu hidup ini kita tidak selalu mengingat Allah, tidak banyak kita mengingat Allah, nanti juga pada waktu mati kita tidak bisa bertemu dengan Allah. Maka di dunia ini, hidup yang sebentar, hidup yang sesaat ini, pergunakan untuk banyak mengingat Allah. Ketika susah, ingat Allah. Ketika senang, ingat Allah. Ketika miskin, ingat Allah. Ketika kaya, ingat Allah. Ketika sehat, ingat Allah. Ketika sakit pun kita ingat Allah. Ingatlah Allah dalam hati dan perasaan kita, dan sadarilah diri kita bahwa ketika kita beribadah, kita beserta dengan Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam muqaddimah tadi saya sudah membacakan satu daripada ayat Allah, yaitu di dalam surat Al-Baqarah 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang maknanya, permisalan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu sama dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu akan muncul buahnya sebanyak 100 buahnya. Artinya, orang yang menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya, bersedekah dengan hartanya, itu akan menghasilkan 700 kali lipat daripada yang dia keluarkan. Allah akan mengganti harta yang dia keluarkan itu 700 kali lipat. Bukan 10, bukan 100, 700 kali. Itu yang dibalikkan Allah. Jadi keliru sekali kalau orang mengatakan saya akan bersedekah kalau saya kaya. Dia bersedekah menunggu kaya, dia berinfak menunggu kaya. Itu keliru. Karena kalau kita tengok ayat ini, kalau kau berinfak ketika miskin, kau akan dikayakan Allah. Kalau kau kaya, kau berinfak, akan ditambah Allah kekayaanmu. Karena setiap kali yang kita keluarkan di jalan Allah itu 700 kali. Artinya carilah kekayaan dengan berinfak. Carilah kekayaan dengan bersedekah. Itu janji Allah. Kalau kau cari kekayaan dengan bekerja, belum tentu kerjamu akan membuat kau kaya. Kalau kau mencari kekayaan dengan berniaga, berbisnis, belum tentu bisnismu mendatangkan kekayaan. Tapi kalau kau berniaga di jalan Allah, fisabilillah, kau berinfak, pasti Allah bayar dengan 700 kali. Jadi jangan salah pakai. Banyak orang selama ini, saya akan bersedekah nanti kalau saya kaya. Kalau saya lapang, nanti saya akan berinfak. Keliru. Infaklah untuk jadi kaya, bukan berinfak menunggu kaya. Bersedekahlah untuk kaya, bukan nunggu kaya baru bersedekah. Sebab kalau kau nunggu kaya, bisa-bisa kau nggak pernah kaya dalam hidupmu kalau kau tak bersedekah. Artinya, jadi jangan dibalik. Makanya orang-orang yang beriman itu bersyukurnya bukan atas nikmat Allah. Dia bersyukur kepada Allah
Tuhan semesta alam. Kalau orang bersyukur karena nikmat, maka kalau dapat nikmat dia bersyukur. Kalau nggak dapat nikmat, dia tak bersyukur. Bukan begitu. Orang yang beriman itu bersyukur kepada Allah. Dikasih nikmat atau nggak dikasih nikmat, dia tidak peduli. Karena hakikatnya Allah tidak pernah mengasih laknat. Allah tetap mengasih nikmat. Tinggal kita yang memandangnya kadang-kadang tidak cermat. Itu saja. Allah tetap kasih nikmat. Antara nikmat dan laknat itu tergantung daripada kita syukur atau tidak. Saya ulangi, nikmat dengan laknat itu bedanya kita bersyukur atau tidak. Sesuatu yang diberikan Allah itu sebenarnya semua nikmat kalau kita bersyukur. Tapi kalau diberikan Allah kita nggak bersyukur, jadi laknat. Ibrahim ayat 7. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jika kau bersyukur atas nikmatku, maka aku tambah nikmatku. Kalau kau kufur atas nikmatku, amat pedihlah azabku, kata Allah. Jadi sesuatu itu menjadi nikmat kalau kita syukuri. Allah itu memberikan nikmat, memberikan manfaat. Kalau kita syukuri jadi nikmat. Kalau kita kufur, nikmat pun menjadi laknat. Maka antara nikmat dan laknat itu bedanya pada hatimu. Tipis saja bedanya. Sehat itu menjadi nikmat bagi orang yang beriman. Dengan sehatnya dia sholat, dengan sehatnya dia puasa, dengan sehatnya dia ikut majelis taklim, dengan sehatnya dia pergi sholat subuh ke masjid, dengan sehatnya itu dia ikuti majelis taklim pengajian, maka kesehatannya itu menjadi nikmat baginya. Tapi berapa banyak orang sehat itu membuat dia menjadi orang yang dilaknat, kufur. Dengan sehatnya dia tadi malam TKP, dengan sehatnya tadi malam dia berzina, dengan sehatnya tadi malam dia berjudi. Coba bayangkan, ayo sama-sama sehat, dengan syukurnya kepada Allah atas kesehatannya mendatangkan nikmat. Sholat subuh berjamaah, kemudian taklim seperti ini nikmat yang luar biasa, ibu-ibu, tuan-tuan sekalian. Ini nikmat yang tidak bisa diganti dengan uang miliaran. Uang kita miliaran, tapi kita nggak mau duduk di masjid. Orang yang punya duit miliaran saja kalau nggak duduk di masjid tidak akan datang ketenangan, ketentraman dalam jiwanya. Konon pula kau udah miskin, kere, nggak mau masuk masjid. Ya Ustaz, untuk apalah kita bersusah-susah? Harta mati tidak dibawa. Siapa bilang? Kalau ada orang mengatakan orang beriman mati tidak bawa harta, itu keliru. Adakah orang mati yang tidak bawa harta? Ada. Siapa? Orang kafir. Orang munafik mati tidak bawa harta. Kalau orang beriman mati bawa harta. Uangnya dibawa, ladangnya dibawa, sawahnya dibawa. Kenapa? Karena uangnya diinfakkan, uangnya dizakatkan. Uang yang kita zakatkan waktu hidup kita bawa. Waktu hidup, jangan nunggu mati. Dalilnya Quran, surat Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli. Sebelum datang kematian, infak. Bukan sesudah mati. Kalau sesudah mati bukan harta kita. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli hatta ya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Nafkahkanlah hartamu itu ketika kau hidup sebelum datang kematian. Sebelum mati. Kalau mau berzakat, mau berinfak, mau bersedekah sekarang. Sebelum datang kematian, kata Allah. Maka berkatalah orang-orang yang pada waktu hidupnya itu pelit, nggak mau bersedekah, nggak mau berinfak, nggak peduli dengan orang miskin. Maka dia berkata,
Fayaqula rabbi laula akhartani, waktu mau mati, orang dangki, orang pergi, waktu mau mati apa katanya? Ya Allah, tundalah kematianku, jangan sekarang ya Allah, agar aku bisa bersedekah. Jadi orang yang mau mati itu kalau dia berdangki, dia pelit, dia minta matinya ditunda untuk bisa bersedekah. Makanya kata Allah bersedekah sebelum mati. Kalau sudah mati, nggak bisa lagi kita sedekah. Kenapa? Kalau kita sudah mati, harta itu jatuh sama ahli waris. Mati ayah, maka hartanya tadi jatuh menjadi istrinya punya, dan jadi harta anaknya. Jadi kalau bersedekah setelah dia mati, yang dapat bukan ayahnya lagi, yang dapat istri dan anaknya, bukan dia lagi. Harta itu kita punya sekarang waktu kita hidup. Kalau kita sudah mati, bukan punya kita lagi. Di Masjid Wal Asri ini bagus, ada gerakan-gerakan untuk infak. Saya tengok di Facebook, saya tengok di wilayahnya, informasinya bagus. Ada kegiatan itu didukung. Itu kita bawa. Beras itu yang ibu kasih sekarang, ibu nanti bawa beras itu. Matinya bawa beras. Beras yang mana? Bukan beras yang kita makan. Beras yang kita infakkan itu yang kita bawa. Maaf, beras yang kita makan jadi kotoran. Harta uang kita yang banyak, kita beli makanan jadi kotoran. Tapi uang kita yang kita sedekahkan waktu mati, dapat sama kita. Makanya orang yang mau mati itu minta panjang umur supaya bisa sedekah. Kenapa? Apa keutamaan sedekah? Bu, Bapak, orang yang sedekah itu dia melakukan sesuatu karena cinta dengan orang lain. Kenapa Allah suka kepada orang yang bersedekah? Karena ternyata orang yang bersedekah itu dia lakukan ibadah sedekah itu karena cintanya kepada orang lain. Kalau ibadah yang lain ibu kerjakan, bapak kerjakan karena cinta kepada diri sendiri. Contoh, sholat. Ibu sholat itu karena cinta sama diri ibu atau cinta sama orang? Cinta sama diri, supaya jangan tersiksa. Cinta kepada diri sendiri, ingin menyelamatkan diri. Ibu puasa, ingin menyelamatkan siapa? Menyelamatkan diri. Berbeda dengan sedekah. Kalau ibu bersedekah, nolong orang miskin, ingin menyelamatkan dia, ingin menolong dia karena cinta kepada dia, maka kita sedekah berinfak kepada dia. Maka kalau kita mau mendatangkan cinta Allah kepada kita, cintailah orang lain. Kalau kita cinta sama orang lain, maka Allah akan cinta sama kita. Kalau kita suka kepada orang lain, maka Allah pun akan suka kepada kita. Tapi kalau kita hanya cinta kepada diri kita, maka belum tentu. Maka apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kamu sampai dia sayang dan cinta kepada saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya. Cinta kepada saudara kita, tetangga kita yang satu agama harus sama dengan kita mencintai diri kita. Baru kau beriman, kata Rasul. Kau tengok saudaramu nggak makan, kau masih bisa kenyang makan, tak peduli, maaf, kau belum punya iman, kata Rasul. Ayo, anak kita bisa sekolah ke luar negeri, anak kita bisa sekolah S2, S3-nya di luar negeri, di Amerika, di mana-mana. Terus ada anak yatim tetangga kita, maaf, SD pun nggak sekolah, kelas 2 nggak sekolah lagi. Ditanya kenapa nggak ada uang sekolah, masih sanggup kau sekolahkan anak kau ke sana. Sementara anak yatim tetanggamu putus sekolah gara-gara uang, kau belum orang yang beriman. Belum. Ternyata maka kata Rasul, cabang iman itu 70. Iman itu cabangnya 70, bukan satu. Sayang kepada orang, bersih dan lain-lain, itu cabang iman, 70 cabangnya. Yang paling tinggi cabang iman itu, yang paling tinggi itu la ilaha illallah. Yang paling rendah iman itu kata Rasul, membuangkan duri dari jalan. Begitu iman. Ayo. Lalu kalau kita cuma sholat aja ngaku beriman belum? Baru sholat sama puasa.
Tapi jangan saya bilang gini terus keluar dari sini gak sholat lagi, lebih parah jadinya. Ini kadang-kadang yang diambil kata Ustaz tadi sepotong-sepotong. Kalau kita bersedekah apa kata Nabi? Orang yang banyak sedekah, orang yang banyak infak itu apa yang dia dapat? Dua. Kata Nabi, orang yang bersedekah itu, orang yang berinfak itu dia dapat dua hal. Sekurang ada yang lain lagi. Sekurang-kurangnya dapat dua. Apa yang dapat dia pertama? Dapat dia yang pertama adalah panjang umur. Panjang umur. Kedua, murah rezeki. Panjang umur tadi bukan umurnya bertambah karena umur sudah ditentukan. Kapan kita mati? Bukan tambah umur dalam pengertian yang hakiki, tapi makna panjang umur tadi. Kalau mati pun dia dikenang orang dalam kebaikan. Ini dulu masjid ini sumbangan Pak Haji Amri Yusuf misalnya. Ya kan? Ini masjid dulu infak Pak Amri Yusuf misalnya. Ya. Nah, maka apa? Walaupun dia sudah mati, namanya diingat orang, panjang umurnya. Dibangunnya pesantren. Ini pesantren ini yang bangun adalah Bapak Fuad Iskandar. Udah mati, dikenal orang namanya, panjang umurnya. Orang yang sudah mati, namanya masih disebut dalam kebaikan. Cuma orang sekarang waktu bersedekah itu membuat kambing hitam ikhlas. Kok ngasih tadi, kok masuk kali ini Pak, kok 1.000, yang penting kan ikhlas ya, udah kali kok. Jadi ikhlas ini dari kambing hitam untuk sedikit. Nah kan gitu loh. Jangan. Ikhlas itu nomor 1, nomor 2-nya banyaknya dan manfaatnya. Jadi sedekah itu berapa kau kasih tadi? Gak banyak, kebetulan rezeki agak semalam itu agak kurang sedikit. Biasanya dapat 1 hari pulih. Kalau pedagang penjualan 1 hari biasanya untungnya cuma 15 juta. 1 hari jualan 15 juta untungnya banyak atau sedikit? Banyak. 15 juta itu kalau belikan opak 1 kompet makan. Tapi karena semalam itu agak kurang 10 juta jadi aku masukkan kali ini 400.000. Ini gajinya 30 juta sebulan Pak. Gaji 30 juta. Kata banyak tuh. Banyak tuh. 30 juta sebulan banyak tuh. Masuk kalian infak sholat Jumat, goceng. Kalau nggak ada, kan nggak cocok. Kok goceng? Yang penting kan ikhlasnya. Ikhlas bro, tapi ya kira-kira. Oh masa ada ikhlas ini kadang-kadang dari kambing hitam untuk orang pelit. Nah, padahal dia harus jihad. Bersedekah itu ada orang bersedekah dengan pelit, ada. Itu tadi nggak cocok penghasilan dengan infaknya, nggak cocok. Saya kan nggak ada ibu nengok ke sana, yang di pintu pun mohon maaf tadi lolos dari sana. Nggak cocok. Gaji 30 juta masuk kali infak 5.000 goceng. Ada yang mana lagi? Bunyi kalian tuh. Anak dia pun dalam dikasih itu gak mau. Ditanya, kau tadi infak? Iya. Kenapa infak? Aku tidak membangun rumah di surga, kata Ustaz. Kalau kita bantu masjid, kita infak ke masjid, nanti kita bangun rumah di surga. Berapa kau kasih? 2.000. Bangun rumah di surga 2.000 jualan. Di dunia pun kau tiap minggu, tiap Jumat 2.000 rumah dunia pun kau gak bisa bangun, betul nggak? Sampai hari raya daya 3 kali gak bisa. Daya 2.000 perak. Jadi kadang-kadang banyak cinta. Maka ada orang bercinta-cinta dunia akhirat, tapi nggak cocok. Mau dapat mati enak, sholat enggak. Cita-cita mati kalau bisa nanti matinya disolatkan di masjid. Masuk masjid enggak pernah. Sekali masuk masjid bukan jadi makmum di depan imam. Awal kalau sholat waktu hidup ini Pak di belakang jadi dia nggak pernah waktu hidup. Sekali masuk karena waktu mati pesan nanti kalau ayah mati ayah sholatkan di masjid Al-Asri ya. Mati. Sholat kan ada masjid Al-Asri sekali itulah seumur hidup di sholat.
hidup seperti itu. Langsung maju di depan imam. Iya kan? Iya benar. Orang mati itu kalau sholat di belakang imam atau depan imam? Depan. Kenapa orang mati itu di depan imam? Nah, itu ada hikmahnya. Kenapa? Apa sebab orang mati itu di depan imam sholat? Kenapa nggak di belakang imam? Kan bisa aja. Imamnya di depan, mayatnya di sini, terus makmumnya di belakang kan bisa. Tapi kenapa orang mati itu sholatnya disolatkan di depan imam posisinya? Kenapa itu? Tidak mau saya jelaskan sekarang. Kenapa Ustaz? Kata guru saya, jangan habiskan semua. Nanti kok nggak dipanggil orang tua.